Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Komnas HAM ya mulai bergerak ya untuk mengusut bagaimana ya meminta polisi untuk mengusut aksi pembubaran paksa di mana yang dilakukan oleh Refli Harun CS ya. Saya kira ini menandakan bahwa bangsa kita sudah mulai agak asal-asalan begitu kan ya. Orang-orang dan oknum-oknum mereka yang memainkan peran di situ begitu. Kok bisa berani ya melawan ini semua? Dalam artian bahwa kalau tidak suka tidak seharusnya ya pembubaran-pembubaran seperti itu, anarkis begitu kan. Salah satu yang kemudian menjadi kecaman di situ adalah pihak polisi ya. Komnas HAM ya meminta polisi usut aksi ini. Kita harus bergerak begitu kan ya. Orang-orang yang kemudian hanya ingin mengacaukan bagi bangsa kita ya kepada tokoh-tokoh kita begitu kan ya, ini harus bergerak, usut siapa mereka. Dalam artian begitu kan ya, biar di kemudian hari orang-orang yang melakukan tokoh-tokoh apapun begitu kan ya, yang melakukan diskusi biar tidak dibubarkan dengan orang-orang seperti ini. Ini kacau begitu. Ini harus diusut. Kabarnya sudah ada 10 orang yang kemudian ditetapkan ya, yang akan diusut begitu kan. Masih dalam tahap pencarian. Nah, ya mau tidak mau ini harus harus ada begitu ya. Kemana Natalius di situ? Nah itu pertanyaannya sekarang begitu. Pertanyaannya sekarang kemana Natalius yang ngomong masalah HAM, yang masalah ngomong membela Jokowi begitu kan. Kita lihat saja Natalius nanti begitu kan. Semoga saja Natalius ini bersuara begitu ya. Bahkan minta beli dong, mana ada yang gratis di negara ini. Ini komentar dari netizen ya. Ini gue sepil info yang beredar, dia bernama Yakobus ya, atau bisa dipanggil Kobus ya. Setiap malam di nongkrongan di diskotik 2001 ya. Dia yang pegang parkiran di situ. Alamatnya di Jalan Kapuk Raya, Cangkrang, Jakarta Barat. Wah, ini sudah ada begitu kan ya. Ini ada orang-orangnya di situ begitu. Coba kita baca. Oknum perusuh persekusi diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis ya kebangsaan. Ya, inilah koordinatornya, katanya begitu kan ya. Ini harus diusut orang-orang seperti ini begitu kan. Jangan dibiarkan lagi ya kemudian menjadi orang yang menjadi sok berani begitu kan. Ini negara demokrasi bro ya. Kalau ingin tujuannya ini memperbaiki bangsa dan negara, oke, ayo kita bersama-sama berdiskusi. Bukan soal adu otot dan sebagainya begitu. Ini polisi masih ada di Indonesia memang ya. Minta polisi yang ngusut ya. Beberapa polisi padahal juga kan di lokasi ya. Sekalian disanksi aja mereka pekerjaan payah saat penjagaan. Tapi yang saya amati begitu ya. Yang saya amati begini. Kronologinya itu yang saya amati di beberapa video begitu kan ya. Memang polisi itu ada sekitar 5 orang kalau nggak salah begitu. Sudah mengamankan sebenarnya di depan ya. Tapi karena mengamankan di depan, lalu kemudian ada aksi anarkis yang kemudian bisa maju begitu. Mereka mungkin kewalahan, satu sisi begitu kan, kewalahan. Pada akhirnya diobraklah ke dalam, banyak begitu kan. Mau tidak mau mungkin, ya biar pasukannya mungkin kurang. Salah satunya mungkin akhirnya orang-orang yang masuk di situ begitu kan semuanya menerobos ya. Ini harus minta pertanggungjawaban begitu kan, apalagi tempat. Ini benar-benar keterlaluan ya orang-orang seperti itu. Saya kira ini benar-benar harus diusut siapa mereka ya, diusut minta maaf lah begitu kan. Budaya kita kan budaya minta maaf. Artinya apa? Minta maaf kepada bangsa kita telah membuat keonaran di situ. Minta maaf kepada tokoh-tokoh di situ ya yang telah membuat keonaran begitu. Apa susahnya begitu kan ya? Tapi satu sisi ini kan ada orang pasti di balik mereka begitu. Tidak mungkin dong begitu kan ya? Tidak mungkin kalau satu-satunya langsung masuk ke situ begitu. Maka salah satu Komnas HAM ya di situ yang kemudian mereka bersuara meminta usut ya kepada polisi, usut siapa mereka itu. Nah, coba kita baca. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM ya Adnike Nova Sigiro mengancam aksi pembubaran acara diskusi yang dilakukan secara paksa dan anarkis di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan Sabtu 28 September 2024.
Komnas HAM mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut kasus pembubaran paksa kegiatan tersebut. Bahkan ya Komnas HAM mendorong dilakukan penegakan hukum. Selain itu, kami berharap agar pemerintah, khususnya melalui aparat penegak hukum, agar melindungi ruang kebebasan sipil, kata Adneka ini. Ya, Adneka menjelaskan Komnas HAM sangat menyesali terjadi perampasan hak sipil ya hingga tindakan intimidatif dalam kegiatan diskusi ini. Seperti yang terekam dalam video yang telah beredar di media sosial. Benar begitu kan ya? Seolah-olah perampasan hak sipil ini seolah-olah dilakukan bagi orang-orang yang kemudian ya hanya berkepentingan perut saja begitu kan. Hanya kepentingan oknum-oknum saja. Ya, perampasan hak ini begitu dikenal sebagai tampang orang-orang yang kemudian dicap sebagai preman di media sosial. Ini menandakan apa coba begitu kan ya? Apakah demokrasi sudah mati atau bagaimana? Ini harus diusut oleh penegak hukum begitu kan ya. Harus minta maaf ya kepada tokoh-tokoh itu karena sudah membuat keonaran ya. Apabila tidak ada maaf selama 24 jam, kan berarti kan ada orang yang melindungi itu begitu. Siapa mereka? Ini benar-benar kacau kalau kita amati ya. Saya sangat-sangat kacau begitu. Maka Komnas HAM harus bergerak ya. Coba kita baca ini. Menurut dia hal tersebut sudah tidak boleh lagi terjadi lantaran pemerintah berkewajiban menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk berkumpul secara damai dan berekspresi ya. Karenanya pihak Komnas HAM akan menelusuri lebih lanjut peristiwa pembubaran tersebut guna mencari tahu penyebab dari insiden itu. Setelah itu pihak yang akan ya terus mendorong kasus ini agar dapat ditangani secara hukum ya. Ya karena di negara kita itu pasti nanti akan ada orang yang membela, ada orang yang ini dan sebagainya begitu kan ya. Ini benar-benar luar biasa orang-orang yang membacking seperti itu begitu. Maka saya berharap bahwa apa yang kemudian kita lakukan ini, yang kita cermat hari ini begitu harus benar-benar diusut siapa mereka ya, biar tahulah begitu kan. Masa seperti akun Fufu Fafa tidak mau yang kemudian yang tidak tahu di situ begitu. Sebelumnya beredar sebuah video di media sosial yang menggambarkan sekelompok masyarakat yang membubarkan forum diskusi secara paksa. Dalam video berdurasi 25 menit itu ya, 2 menit 55 detik itu terlihat kelompok masyarakat langsung masuk ke aula tempat digelarnya diskusi, lalu merusak spanduk dan berlayar monitor yang ada di panggung. Salah satu anggota dari kelompok masyarakat tersebut pun yang meneriakkan kata-kata keluar. Berdasarkan narasi yang tertera dalam video tersebut, diskusi yang digelar di Grand Kemang itu didatangi oleh beberapa tokoh seperti Abraham Samad, Din Samsudin, Fahrul Razi, Sunarko, Husnul Maria, Siti Fadila, dan Refli Harun dan beberapa tokoh lainnya. Ini mau bagaimana lagi begitu kan? Nampaknya kebebasan, perampasan hak kebebasan berpendapat di situ begitu kan sudah mulai tidak ada ruang lagi begitu kan. Ada premanisme begitu yang muncul begitu kan. Apakah di era Orde Baru apakah lebih kejam dibandingkan dengan sekarang? Wallahu alam, kita lihat saja begitu ya Allah. Nauzubillah ya. Ya seharusnya saya mengecam bahwa orang-orang seperti itu harus minta maaf lah kepada tokoh-tokoh ya bangsa itu. Begitu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.